Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami kembali ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 15-16. Tertulis demikian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2005, para peneliti atau tim ilmuwan di Israel berhasil menemukan sejumlah biji kurma yang sudah berusia sekitar 2000 tahun, yang ditemukan tersembunyi di dalam gua-gua dan istana kuno yang pernah dibangun oleh Raja Herodes Agung pada abad pertama Masehi. Secara logika, benih atau biji kurma yang sudah tertimbun ribuan tahun itu tidak mungkin bertunas kembali. Tapi luar biasanya ketika biji kurma ini ditanam, disiram dan dirawat, benih atau biji kurma itu berkecambah dan tumbuh subur menjadi pohon kurma yang hidup. Apa yang kelihatannya sudah begitu lama mati, ternyata masih punya potensi kehidupan. Dalam kehidupan kita pun demikian, saudara. Segala sesuatu yang kelihatannya sudah tidak ada harapan, dalam tangan kuasa Tuhan bisa menjadi ada harapan, karena kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Abraham dan Sarah sudah kehilangan pengharapan berkaitan dengan memiliki keturunan. Tapi Tuhan kembali membangkitkan semangat dan harapan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengalami janji Tuhan. Kita perhatikan dalam Kejadian 17 ayat 15-16 ini. Allah berfirman kepada Abraham, menyuruh Abraham untuk memanggil Sarai dengan nama Sarah. Bukan lagi Sarai, tapi Sarah. Dan itulah namanya menurut firman Tuhan. Tuhan akan memberkati Sarah dan akan memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham melalui Sarah. Dan di sini, di ayat ini kita perhatikan, firman Tuhan berkata bahwa Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Nama Sarai punya arti yang bagus, artinya adalah putri. Tapi Tuhan tidak mau Sarah terus-menerus berpikiran dirinya sebagai putri. Tuhan mau mengubah paradigma Sarai menjadi Sarah yang berarti ibu bangsa-bangsa. Sama halnya dengan Abram yang diganti namanya menjadi Abraham. Sarai juga mengalami penggantian nama oleh Tuhan supaya Sarah menjadi percaya kepada Tuhan dan menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan dalam kisah Abram dan Sarai, mereka meragukan janji firman Tuhan soal keturunan. Mereka bahkan pernah menertawakan janji firman Tuhan itu. Dan di usia Abram yang ke-99 namanya diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Juga Sarai di usianya yang ke-90 namanya diubah oleh Tuhan menjadi Sarah. Sarah belum punya anak sama sekali, tapi Tuhan mengubah identitasnya, mengubah namanya menjadi ibu bangsa-bangsa, supaya Sarah percaya
dan menerima janji Tuhan. Setiap kali Abraham memanggil Sarah, dan setiap kali Sarah mendengar namanya dipanggil, ibu bangsa-bangsa, maka itu merupakan proklamasi akan janji Allah digenapi dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita adalah agar kita tidak ragu akan janji firman Tuhan, tapi mulai percaya kepada janji firman-Nya. Jangan mendasarkan iman percaya kita pada apa yang kelihatan di depan mata kita. Jangan mendasarkan iman percaya kita pada kekuatan kita sendiri. Dan jangan mendasarkan iman kita pada logika kita. Tapi dasarkan itu pada janji firman Tuhan yang berkuasa. Berhentilah meragukan janji firman Tuhan. Dan mulailah percaya, melangkah dalam iman, bahwa Tuhan akan menolong dan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan, menghilangkan segala keraguan kami, menanggalkan segala kebimbangan hati kami, dan menetapkan hati untuk percaya kepadamu Tuhan, bahwa janji-Mu tidak akan Tuhan lupakan, tapi janji-Mu akan tergenapi dan termanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, tuntun kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam iman, bukan dalam keraguan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, agar kehidupan kami senantiasa berhasil dan berkemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan. Ada kesembuhan terjadi oleh kuasa Tuhan. Ada pemulihan, ada pertolongan, ada kelepasan. Ada mujizat ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Dan berikan juga pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.